bersuah dalam rangka untuk saling mengingatkan, ya, karena namanya orang-orang beriman, ya, dianjurkan untuk saling mengingatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yaitu saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat suatu topik tentang agungnya syariat Islam atau tentang indahnya syariat Islam. Kita tahu bahwasanya agama yang kita anut ini adalah agama yang terbaik, ya, dari berbagai macam agama yang ada di atas muka bumi, dari berbagai macam aliran pemikiran, dari berbagai macam alur filsafat yang tersebar di alam semesta, maka Islam telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya yang sangat agung, yaitu Innad dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah agama Islam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang tersebut pada hari akhirat kelak akan termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menegaskan, jika telah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh syariat-syariat sebelum Islam menjadi mansuh dan dimansuhkan oleh syariat penutup, oleh Rasul yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar." Dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mendengar tentang aku seorang pun dari umat ini, ya, kemudian baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal sudah mendengar tentang Islam, namun dia meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia termasuk dari penghuni neraka jahanam. Oleh karenanya kita sebagai orang Islam banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Tinggal kita mensyukuri nikmat tersebut dengan berusaha mengenal indahnya Islam agar kita bisa semakin tegar di atas agama Islam dan kita bisa mengajak, ya, orang-orang lain di luar Islam untuk bisa masuk ke dalam agama yang indah ini, ya. Yang jadi masalah, banyak orang yang mereka sudah lama beragama Islam namun mereka tidak mempelajari Islam, mereka tidak mengenal indahnya Islam, ya. Sehingga terkadang mereka terpukau dengan ajaran-ajaran agama yang lain, terkadang mereka mengikuti ajaran-ajaran agama yang lain, padahal apa yang dalam Islam sudah sempurna dan sudah memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Baik, saya akan sebutkan beberapa agungnya hal-hal yang menjadikan agama Islam adalah agama yang agung, ya. Yang merupakan, ya, atau yang menunjukkan indahnya Islam, ya. Agungnya Islam. Tentu banyak hal, tetapi kita membatasi pada sebagian perkara. Seperti diantaranya, ya, yang paling utama adalah Islam satu-satunya agama yang menyeru kepada tauhid. Yang menyeru kepada tauhid, ya, dan memerangi kesyirikan. Adapun agama-agama yang lain kalau kita perhatikan, ya, menyeru kepada peribadatan kepada makhluk semisalnya, atau menyeru kepada berbilangnya Tuhan, ya, dan itu semua berlawanan dengan agama tauhid. Makanya dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat, ya, yang menjelaskan tentang ketauhidan. Contoh surat yang sering kita hafal, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah adalah Maha Esa. Surat ini turun ketika orang-orang musyrikin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Muhammad, ya, wahai Muhammad, sif lana rabbak." Ya, berikanlah sifat Rabbmu kepada kami. Maka turunlah firman Allah, "Qul huwallahu ahad." Allah Maha Esa. Ya, Allahus Samad, Allah Maha kaya, tidak ada yang semua makhluk butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kepada selainnya. Kemudian lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan.
Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama-agama lain, maka rata-rata menyeru kepada kesyirikan ya. Agama-agama lain menyeru kepada beribadah dan terhadap makhluk atau berbilangnya Tuhan, berbilangnya Tuhan. Ya. Contoh kita bicara tentang misalnya Nasara ya. Nasara yang mereka Trinitas ya. Mereka mengumpulkan Trinitas dan penyembahan terhadap makhluk. Penyembahan terhadap makhluk. Mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi yang mulia, tapi bukan sampai derajat Tuhan. Nabi Isa alaihissalam seorang nabi yang beliau makan, beliau minum, ya. Makanya Allah mengatakan kana yakulani ta'am. Isa dan ibunya, kata Allah Subhanahu wa taala, makan makanan, dan ini sudah menafikan mereka sebagai Tuhan. Bagaimana Tuhan makan makanan? Nabi Isa berdoa ya, berdoa minta kepada Tuhan. Nabi Isa ketakutan, Nabi Isa tidur, Nabi Isa kabur dikejar oleh musuh. Ini semua ciri-ciri makhluk, bukan ciri-ciri Tuhan ya. Oleh karenanya mereka menyembah terhadap makhluk, menyembah Nabi Isa, kemudian mereka juga menyembah Ruhul Kudus. Ruhul Kudus, malaikat Jibril juga adalah makhluk, tidak pantas untuk disembah karena dia juga diciptakan. Meskipun dia adalah malaikat yang hebat, bagaimanapun dia adalah makhluk. Kemudian ada juga sebagian mereka yang menyembah Bunda Maria ya, dibuat patungnya kemudian disembah, dan ini semua adalah kesyirikan. Oleh karenanya Allah menurunkan firman-Nya, ya ahlal kitabi qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada ahlul kitab, ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab, ta'alu, kemarilah, ila kalimatin sawa, menuju kepada suatu perkataan yang sama antara kami dengan kalian. Alla na'budu illallah, tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, tidak boleh mengambil sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah, dan janganlah menjadikan sebagian lain dari kita bersama makhluk untuk disembah, menyembah Nabi Isa atau menyembah Bunda Maria atau menyembah Ruhul Kudus atau menyembah sesama pendeta dan yang lainnya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian juga misalnya Yahudi, ya. Yahudi mereka mengatakan Uzair ibnullah, wa qalatil yahud, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Berkata Yahudi bahwasanya Uzair adalah putra Allah. Ini adalah kesyirikan, tidak boleh. Allah tidak memiliki anak ya. Allah tidak mengambil anak, Allah tidak punya anak sama sekali. Kalau kita bicara tentang misalnya agama Hindu, lebih parah lagi agama Hindu ya. Menyembah 3 dewa ya. Menyembah 3 dewa. Belum lagi kemudian mereka menyembah hewan-hewan, entah itu titisan dewa atau tunggangan dewa atau berkaitan dengan dewa. Mereka menyembah sapi. Subhanallah, saya bilang kalau kita sudah bicara tentang masalah akidah, kita bersyukur kepada Allah. Terkadang ada orang memiliki akal yang tinggi, kemudian IQ yang tinggi, namun ternyata dalam masalah peribadatan mereka tidak mendapat petunjuk. Saya melihat suatu kondisi di mana seorang kemudian menunggu seekor sapi untuk kencing, kemudian dia pun ambil air kencingnya, kemudian dia pun usapkan ke tubuhnya, ya. Kemudian dia sembah sujud kepada sapi tersebut. Ini bukan hayalan, ini nyata kita lihat ya di YouTube, bagaimana menyedihkan ya. Bagaimana kemudian mereka melihat tikus-tikus, kemudian mereka sembah, mereka kasih sajen, padahal hewan yang mungkin menjijikkan bagi kita. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah ya. Ya mungkin IQ kita biasa-biasa saja, tapi Allah memberikan kita anugerah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya syiar Islam adalah ikhrajul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Yang artinya Islam itu mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada hamba kepada peribadatan terhadap pencipta para hamba. Ini perkataan Rabi' bin Amir. Rabi' bin Amir ketika diutus di zaman Sa'ad bin Abi Waqqas menuju Rustum, dia berkata, "Untuk apa kalian kemari?" Kata Rabi' bin Amir, "Untuk ikhrajil ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad." Untuk mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada hamba kepada peribadatan kepada pencipta para hamba. Karenanya di antara agungnya
syiar Islam di antaranya Islam adalah salah satunya agama yang menyuruh kepada tauhid dan mengurangi kesyirikan. Yang kedua, Islam satu-satunya agama yang keotentikan kitab sucinya bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Ini mungkin saya perlu jelaskan sedikit, tapi sekedar logika saja. Jadi namanya kitab suci, kita adalah kutub samawiyah. Kita orang Islam beriman bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab-kitab suci kepada nabi-nabi terdahulu. Di antaranya suhuf Ibrahim kepada Ibrahim alaihissalam namanya suhuf. Allah turunkan kitab suci kepada Nabi Musa, ya Taurat, wa anzalna Taurat. Kemudian Allah turunkan kepada Daud, wa ataina Dauda zabura, akan berikan zabur kepada Nabi Daud. Kemudian Allah juga menurunkan Injil, wa atainahul Injil, kami berikan Injil kepada Nabi Isa. Tetapi bedanya antara Islam dengan yang lain, Islam Allah jamin ya bahwasanya kitab sucinya otentikannya terjamin. Kata Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Kami turunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan kami akan menjaga Al-Qur'an. Oleh karena di antara ajaibnya Al-Qur'an mudah dihafal. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr." Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Fa hal min muddakir. Oleh karenanya kita dapati banyak orang bisa hafal Quran, anak kecil juga bisa hafal Quran, anak kecil bisa hafal berapa juz, bahkan ada belum balik sudah hafal Quran. Sehingga Al-Quran satu huruf saja ada orang mau distorsi atau ada orang merubah akan ketahuan. Ya. Berbeda halnya dengan Taurat, Injil dan Zabur yang kemudian mengalami distorsi, mengalami banyak penyimpangan. Ya. Penambahan akan kita jelaskan secara singkat insyaallah. Tapi di antara kalau kita bicara tentang agama, maka agama logikanya Tuhan pembicaraan tersebut disampaikan kepada Rasulnya. Nah, pembicaraan ini harus otentik. Bagaimana kita harus punya silsilah yang membuktikan bahwasanya keotentikan tersebut bisa dibuktikan. Saya kasih logika tentang Al-Quran, sederhana ya. Logika Al-Quran. Logika Al-Quran yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berfirman. Ya, kemudian melalui malaikat Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Muhammad kemudian para sahabat, ya. Para sahabat. Nah. Ya. Baik. Jadi dari Al-Quran, dari Allah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, poin ini, kemudian dari para sahabat kepada kaum muslimin, ya. Kaum muslimin, para tabi'in dan selanjutnya. Ini semua sanadnya bisa dibuktikan ya. Sanad periwayatan ya. Otentik karena mutawatir. Ya, karena mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu yang meriwayatkan sangat banyak. Sangat banyak sehingga sanad Al-Quran sampai kepada kita banyak sekali sanadnya karena sahabat banyak yang dari Nabi SAW dan sampai kepada kita juga sangat banyak. Oleh karenanya kita punya teman-teman banyak memiliki sanad anfulan sampai kepada Nabi SAW tentang isi Al-Quran. Sehingga keotentikan Al-Quran tidak bisa diragukan karena terlalu banyak yang meriwayatkannya. Apalagi dia cuma 1400 tahun yang lalu ya, sehingga karena perhatian para sahabat tentang Al-Quran sangat tinggi, sehingga yang menghafal Al-Quran sangat banyak. Saya katakan tadi, kalau satu orang saja merubah satu ayat, maka pasti ketahuan. Lain halnya dengan hadis. Adapun hadis, ya, hadis maka bermacam-macam modelnya. Ya. Kalau saya tulis hadis, adapun hadis, ya. Hadis Nabi SAW, yaitu logikanya Nabi, kemudian kepada para sahabat. Ya. Nabi kepada para sahabat. Kemudian sahabat kepada para tabi'in, dari tabi'in kemudian sampai kepada kaum muslimin. Nah, tidak semua hadis diriwayatkan secara mutawatir. Dan kemudian hadis-hadis tersebut ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang perawinya bermasalah. Dan Islam memiliki ilmu tentang masalah rawi. Ya. Saya misalnya hadis ya. Misalnya hadis, ini bicara hadis Nabi. Di bawahnya ada sahabat.
Kemudian ada tabi'in. Kemudian misalnya tabi'ut tabi'in fulan, ya. Kemudian fulan, ya. Fulan, ya. Sampai misalnya ke Tirmidzi misalnya, Tirmidzi. Dalam Islam untuk bicara hadis ini setiap perawi ini ada biografinya. Fulan ini siapa, ada biografinya. Setiap perawinya ada biografinya. Setiap perawi ada biografinya. Kemudian kredibilitasnya pun dibicarakan oleh para ulama. Karena ini masalah menyangkut dia siqah, terpercaya atau bohong dan yang lainnya dijelaskan oleh para ulama. Sehingga dengan ilmu ini namanya ilmu jarh wa ta'dil, dari sini di kesimpulan hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif, yang lemah. Yang lemah itu pun macam-macam, ada yang palsu, ya. Ada yang sangat lemah. Ya. Ada yang tidak terlalu lemah. Tidak terlalu lemah. Nah, ini semua diketahui dari mana? Dari ilmu namanya ilmu jarh wa ta'dil. Apakah si fulan ketemu dengan si fulan ini ataukah dia tidak ketemu sehingga riwayatnya terputus? Bagaimana kalau ketemu? Bagaimana biografi si fulan ini? Bagaimana hafalannya? Bagaimana penilaian ulama tentang setiap orang ini ada biografinya, ya. Itulah yang disebut dengan sanad dan itu hanya ada dalam Islam. Makanya saya sering kasih logika. Kalau ada yang cerita, Ustaz, benarkah dahulu Sunan Kalijaga bertapa di pinggir sungai, kemudian tahu-tahu jadi wali? Saya bilang itu cerita. Cerita itu harus ada sanadnya, sanad periwayatan. Datangkan sanad periwayatan. Misalnya seorang mengatakan telah berbicara, sampaikan kepadaku bapakku dari Paijo, Paijo dari Paimin, Paimin dari Ki siapa, dari Ki siapa, melihat Sunan Kalijaga di pinggir kali bertapa jadi sunan. Taib. Ini perawi-perawi bapakmu, kemudian Paijo, Paimin, Ki ini, Ki Anu, ini ada enggak biografinya? Kalau ada biografinya baru kita bisa nilai. Kalau tidak bisa kita nilai, maka kita bilang diceritakan. Mungkin terjadi, mungkin benar, mungkin salah. Karena tidak ada ilmu untuk bisa menilai kebenaran cerita tersebut. Tidak tahu, ya. Oleh karenanya, saya tidak bisa menghukum Sunan Kalijaga benar enggak seperti diceritakan di pinggir kali bertapa jadi. Dia bilang enggak ada sanadnya. Kalau ada sanadnya kita bisa hukum. Kalau tidak ada sanadnya, maka kita bilang hukum asalnya tidak ada cerita tersebut. Karena nanti orangnya bisa aja mengatakan bapak saya dulu bisa terbang, ya repot. Atau mbah saya nomor 7 bisa terbang lah. Siapa yang menyampaikan mbahmu nomor 7 dulu bisa terbang? Adakah rawinya atau tidak? Nah ini bicara tentang hadis. Hadis makanya ada hadis dhaif, hadis sahih karena ada ilmu tentang periwayatan biografi dan ilmu tentang ketersambungan antara perawi satu dan perawi yang lainnya. Adapun hadis itu tidak, adapun Al-Qur'an itu tidak pakai. Kenapa? Karena sanad periwayatannya otentik, mutawatir, terlalu banyak yang meriwayatkan. Dari Nabi langsung sahabat banyak, sahabat langsung ratusan, langsung ribuan. Sehingga tidak perlu diragukan dengan keautentikan tentang Al-Quran. Ini kita bicara Al-Quran. Sekarang kalau kita bicara tentang kitab suci yang lain, ya misalnya ya. Misalnya di sini. Adapun kitab suci yang lain, contoh, misalnya kita bicara Taurat, ya ada Taurat, ada 3 kita, Taurat, kemudian Injil, atau sebelumnya ada kitab suci Hindu misalnya ya, dan yang lainnya ya. Baik, kita bicara tentang Taurat dan Injil. Injil ya banyak permasalahan. Pertama, penulisnya tidak diketahui biografinya. Dia ternyata penulisnya bukan Nabi Isa alaihissalam. Penulisnya ternyata ada 4 Injil, ada Matius ya. Misalnya Matius, kemudian Yohanes, kemudian misalnya ada Matius, Yohanes, kemudian Markus, ya. Kemudian ada Lukas. Nanti ada Rasul ada namanya Paulus ya. Nah, ternyata kalau kita teliti dan orang-orang Nasara pun tidak bisa membuktikan tentang keotentikan Injil. Kenapa? Karena sanadnya terputus, tidak sampai kepada Nabi Isa. Ya, ini yang pertama, sanadnya terputus dan mereka mengakui akan hal tersebut. Sanadnya terputus. Kemudian yang kedua, Injil dalam bahasa yang lain ya. Injil ternyata ditemukan dalam bahasa Yunani, ditemukan kebanyakannya dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani.
Ya. Sementara kita tahu Injil bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Nabi Isa alaihissalam berbicara dengan bahasa Syriania. Atau enggak tahu bahasa Indonesia, bahasa Aramik atau bahasa apa, tapi bahasa Syriania, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Nah, ketika diketahui Injil-Injil tersebut, manuskripnya ditemukan dalam bahasa Yunani, timbul pertanyaan berikutnya, siapa penerjemahnya? Kalau penerjemahnya, setahu kita tahu siapa penerjemahnya, ini pun tidak diketahui. Terus bagaimana status kredibilitasnya? Bohongkah dia atau nambah-nambahin atau tidak? Intinya orang-orang Nasara tidak mampu untuk membuktikan keautentikan Injil. Ya. Kemudian lagi belum Injil bukan cuma 4, ada Injil ada puluhan, yang lainnya di ilgo, di cancel, tinggal hanya Injil ini yang dipakai. Demikian juga Taurat juga sanad pun tidak ada. Orang Yahudi tidak mampu mendatangkan sanad Taurat sampai Musa, Nabi Musa alaihissalam, mereka tidak mampu. Tidak mampu ya. Ini pun mereka tidak mampu. Adapun kitab suci Hindu misalnya, ini pun diperselisihkan siapa yang tulis, apakah dari Tuhan, apakah dari dewa. Orang Hindu pun tidak mampu untuk menyampaikannya. Ini saya katakan sekedar pengetahuan bahwasanya di antara hal yang istimewa pada Islam adalah Islam kitab sucinya bisa dibuktikan keautentikannya, ya, sehingga kalau keautentikannya bisa dipertanggungjawabkan, maka isinya bisa kita yakini ya. Adapun kalau agama-agama yang lain, kitab sucinya tidak bisa dibuktikan secara otentik. Kita lanjutkan habis ini. Tolong dihapus. Sebentar ya Bapak, biar dihapus dulu. Di antara keistimewaan Islam, ya, yang berikutnya nomor 3, ya. Nomor 3, Islam tidak mengenal kasta. Islam tidak mengenal kasta. Ya. Tidak mengenal kasta. Ya. Islam tidak rasis ya. Rasisme enggak ada. Islam semuanya, siapa saja yang bertakwa maka boleh meraih derajat yang tinggi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Yang termulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Ini jelas ya. Oleh karenanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum min Adam wa Adam min turab." Kalian semua dari Adam alaihissalam, ya. Dan Adam diciptakan dari tanah, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La fadla lil Arabi 'alal ajami." Tidak ada keistimewaan orang Arab dibandingkan non-Arab. Walal abyad 'alal aswad. Tidak ada keistimewaan orang berkulit putih dibandingkan orang kulit hitam illa bitaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Lihatlah bagaimana Bilal, ya. Bilal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Salman Al-Farisi bukan Arab, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata seorang penyair? Laqad rafa'al Islama Salman Al-Farisi, ya. Wa qad wada'al kufru an-nasiba abalahabin. Kata seorang penyair, Islam telah mengangkat Salman yang orang Persia bukan orang Arab. Sebaliknya orang yang bernasab tinggi yaitu Abu Lahab pamannya Nabi jadi rendah karena kekufuran. Ya karena yang jadi patokan dalam Islam adalah ketakwaan. Bilal bin Rabah yang hitam jadi mulia. Ya, bahkan Nabi mengatakan, aku mendengar bunyi langkah kakimu, terompahmu, sendalmu di surga. Amalan apa yang kau lakukan? Bilal katakan, setiap aku batal, aku berwudu, aku salat. Setiap berwudu, aku salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak ulama-ulama Islam yang berasal dari budak, misalnya bekas budak, kemudian mereka menjadi para ulama. Islam
tidak mengenal kasta, ya. Islam tidak mengenal kasta. Oleh karenanya, seorang meskipun dia orang Indonesia, dia bisa jadi mulia. Siapa saja bisa jadi ulama. Siapa saja bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak harus orang Arab. Ya, tidak harus keturunan ini, keturunan anu, tidak, siapa saja boleh bertakwa dan dia bisa meraih derajat yang tinggi. Ya, oleh karenanya Islam tidak mengenal kasta. Adapun agama lain kita lihat misalnya sebagian agama, tidak seluruhnya tentunya. Adapun sebagian agama lain, contoh seperti kita kalau bicara Hindu mengenal kasta. Ya, Hindu ada kastanya. Ya, kemudian ada namanya Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, ya. Kalau suku Brahmana atau kasta Brahmana tercipta dari bagian Tuhan bagian mana, suku Ksatria dari bagian mana, Waisya dari bagian Sudra bagian mana, sehingga yang mendapat suku Sudra maka sungguh menyedihkan, ya. Brahmana, kemudian Ksatria, kemudian Waisya, kemudian Sudra. Baik, kita lihat juga misalnya contoh Yahudi, ya. Yahudi lebih rasis lagi. Menurut Yahudi, ya, kalau kita baca dalam Talmud mereka, kitab suci mereka, salah satu selain Taurat mereka punya Talmud, maka yang mulia hanyalah suku Yahudi. Yang mulia hanyalah suku Yahudi. Yang mulia hanyalah suku Yahudi. Ya, mereka mengagungkan sangat keras. Kalau ada orang sombong, maka yang paling sombong adalah orang Yahudi. Mereka kenapa tidak beriman kepada Nabi SAW? Masalahnya Muhammad dari Arab, itu mereka tidak suka. Mereka sudah nunggu-nunggu datangnya Muhammad SAW. Mereka sudah nantikan, bahkan mereka tinggal di Madinah karena mereka mendengar Muhammad akan berhijrah ke kampung tersebut. Mereka sudah tunggu-tunggu. Ternyata ketika datang bukan Yahudi, maka mereka pun benci kepada Muhammad SAW karena rasnya yang berbeda. Ya, itulah suku-suku Yahudi. Oleh karenanya, dari sini tahu bahwa Islam tidak mengenal kasta, siapapun orang bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Islam adalah, ya, ini saya perlu ingatkan, Islam, ya, adalah agama, ya, yang lengkap. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Aku telah menyempurnakan agama kalian untuk kalian, bagi kalian. Dan ini benar, ya. Ayat ini ayat yang menunjukkan Islam sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dalam surat Al-Maidah ayat 2. Hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Makanya ketika ada seorang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi, dia mengatakan, "Laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah." Wahai Salman, nabi kalian mengajarkan segala sesuatu sampai masalah buang hajat. Kata Salman, "Ajal, benar. Nabi kami mengajarkan segala sesuatu sampai masalah buang hajat." Dalam buang hajat ada adabnya begini, adabnya begini. Jadi semua kalau kita lihat Islam semua diajarkan, ya. Kita orang Islam, ya. Kita adab masuk rumah aja ada, adab berbicara dengan istri ada, adab bertetangga ada, adab bersahabat ada, ya. Adab buang hajat ada, ya. Adab berjual beli ada, semuanya ada, bukan karangan, benar-benar ada hadisnya. Ya, benar-benar ada riwayatnya, ya. Ya. Belum lagi masalah ibadah, kalau masalah muamalat saja ada, apalagi masalah ibadah, ya. Bagaimana adab dalam beribadah, bagaimana adab berhaji, adab berumrah, adab puasa. Lengkap, kita sampai masalah perpolitikan, masalah siasat syariah diajarkan juga dalam Islam. Ada adab-adabnya, adab berpakaian juga diajar, semuanya. Ya, ada berbicara, ada. Sampai saya renungkan satu hadis kata Nabi SAW,
idza kuntum thalatha fala yatanaja al-itsnan duna thalith. Fa inna dzalika yuhzinuhu. Kata Nabi SAW satu hadis, adab bergaul. Kata Nabi, jika kalian 3 orang, maka jangan 2 orang berbisik-bisik, yang satu tidak diajak, karena ini bisa menyakiti atau menyedihkan yang ketiga. Ya, ini adab dalam bergaul. Jadi kalau 3 orang, maka 2 orang jangan ngomong sendiri, yang satu tidak diajak, yang satu ini nanti akan tersinggung. Kenapa saya tidak diajak ngomong? Subhanallah. Dalam agama mana diajarkan seperti itu? Dalam agama Islam. Dalam agama Islam. Ya, kita tidak dapati dalam agama yang lain. Ya. Kita mohon maaf, misalnya saya bicara tentang agama Nasara. Bagaimana menjadi seorang suami yang baik? Susah kita mau dapat dalam Nasara. Ya, karena Nabi Isa tidak diceritakan bagaimana dia punya anak, bagaimana dia punya istri, tidak diceritakan. Ya. Nah, kita Islam mudah. Rasulullah SAW mau cari suami yang baik, tinggal baca bagaimana Nabi SAW. Bagaimana muamalah terhadap istri yang baik, lihat Nabi. Bagaimana bapak yang baik, lihat Nabi SAW. Contohnya ada. Bagaimana seorang sahabat yang baik, Nabi sahabat yang terbaik. Bagaimana ustadz terbaik, Nabi ustadz terbaik. Bagaimana pemimpin negara yang terbaik, Nabi pemimpin negara yang terbaik. Ada contohnya, Allah seakan-akan sudah men-create, sudah men-skenario bagaimana perjalanan hidup Nabi, sehingga sejarah Nabi itu lengkap, komprehensif, untuk contoh apa saja, ada dalam hal apapun, dalam bidang apapun, Islam lengkap. Dan itu tidak kita dapatkan dalam buku-buku agama yang lain, atau dalam ajaran-ajaran agama yang lain. Ya. Kenapa? Karena Allah sayang kepada hamba-hambanya. Ya, Allah yang beritahu tentang kemaslahatan hamba-hambanya, maka Allah kirim Nabi SAW untuk memberikan contoh yang terbaik sebagai qudwah hasanah, uswatun hasanah, untuk bisa diikuti dalam banyak hal. Itulah Islam adalah agama yang lengkap, sampai tadi saya sebutkan, ya. Bahkan masalah adab buang hajat, bahkan masalah adab buang hajat pun diajarkan oleh Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara agungnya Islam. Kemudian di antara agungnya Islam, ya, yang berikutnya, Islam adalah agama yang memberi porsi besar terhadap akhlak. Ya, dalam akhlak. Terhadap akhlak. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak. Subhanallah, saya kasih akhlak tadi, dia mirip dengan kelengkapan tadi, ya. Akhlak terhadap ibu, terhadap bapak, terhadap anak, terhadap istri, terhadap tetangga, bahkan terhadap hewan. Bagaimana akhlak terhadap hewan diajarkan, bahkan akhlak terhadap musuh, ya. Akhlak lengkap, ya lengkap. Bahkan saya katakan tadi, akhlak terhadap orang tua, detail loh, bukan karangan loh, bukan karangan para ustadz, detail Nabi ngajarin akhlak terhadap orang tua. Ya. Kemudian akhlak terhadap, ya, pasangan hidup, suami atau istri. Suami atau istri. Kemudian terhadap anak-anak. Terhadap anak-anak. Subhanallah. Diajarkan dalam Islam. Bahkan lebih daripada itu, ya, akhlak terhadap pembantu. Nabi ajarkan, ya. Ya, bagaimana akhlak terhadap pembantu, akhlak terhadap budak kalau zaman dahulu ada. Kemudian juga misalnya yang lebih ajaib daripada itu, ya, akhlak dalam perang. Akhlak dalam peperangan diajarkan. Sampai saya punya buku khusus tentang akhlak Islam dalam perang. Khusus tentang bagaimana hadis-hadis Nabi menjelaskan tentang akhlak dalam peperangan. Peperangan bukan sekedar melampiaskan hawa nafsu, cincang sana, mutilasi sini, tidak. Ada akhlak dalam peperangan. Kemudian akhlak terhadap hewan. Akhlak terhadap hewan, ya. Sampai Nabi mengajarkan suatu hadis, dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha. Ada seorang
wanita masuk neraka jahanam gara-gara seekor kucing yang dia kekang. La hiya at'amatha, dia tidak kasih makan sampai mati, wala hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ard, dan tidak biarkan kucing makan sendiri. Ya, tapi dia kekang akhirnya mati. Itu masuk neraka. Dia menjelaskan bagaimana bahwasanya Islam juga mengajarkan akhlak terhadap hewan. Kemudian juga akhlak terhadap non muslim, ya. Ya, non muslim terhadap orang kafir, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi agama kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Silakan berbuat baik kepada mereka. Dan dipraktekkan oleh Nabi SAW. Nabi tinggal di Madinah bersama orang Yahudi dengan 3 sukunya, Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Quraidah. Nabi berdagang dengan mereka, Nabi bermuamalah dengan mereka, Nabi buat perjanjian sama mereka. Tetapi akhirnya mereka berkhianat, ya, akhirnya terusir mereka satu persatu, ya. Karena mereka berkhianat, bahkan mereka mencoba untuk membunuh Nabi SAW. Tetapi maksud saya, ini semua, ya, antum tidak dapati lengkap seperti ini kecuali dalam Islam, karena Islam adalah agama yang benar-benar memberikan porsi yang besar terhadap akhlak. Kita ini yang orang Islam kurang bisa menjalankan ini semua. Kita suami tidak tahu bagaimana akhlak terhadap istri. Kita istri tidak tahu bagaimana berakhlak terhadap suami. Kita anak tidak tahu berakhlak terhadap orang tua. Kita orang tua tidak tahu bagaimana berakhlak terhadap anak. Yang penting anak dikasih yang dia mau dikasih, kita terserah mau ini, akhirnya kita merusak anak kita, memenuhi segala keinginannya tanpa kita ajar, tanpa kita didik, tanpa kita bebani, kita beri bekal agama, akhirnya mereka rusak. Kenapa? Kita enggak punya akhlak terhadap anak-anak. Ya, akhlak terhadap tetangga, ya. Ya, untuk Yahudi anak muda. Ketika pembantu tersebut sakit, Nabi datang jenguk Yahudi, anak Yahudi tadi. Nabi dakwahi kemudian masuk Islam. Tapi maksud saya lihat bagaimana ada seorang kepala negara muslim punya pembantu Yahudi, dan ketika pembantunya sakit dijenguk oleh kepala negara. Itu pernah dipraktikkan oleh Nabi SAW. Saya tidak usah bicara banyak-banyak, bicara tentang ini ya, akhlak terhadap orang tua. Antum lebih apa cari di agama mana yang mengajarkan akhlak terhadap orang tua dengan detail. Tidak seperti Islam, bagaimana kepada orang tua dilarang angkat suara, merendahkan diri, jangan angkuh. Kata Nabi, ilzam rijlaiha fasammal jannah. Lazimilah kaki ibumu, semuanya di sana adalah surgamu. Nabi berkata tentang ayah, anta wa abuka li malik, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu milik bapakmu. Bagaimana? Luar biasa. Oleh karenanya, ada sebagian orang masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara melihat akhlak kaum muslimin terhadap ibunya. Jadi ada sebagian orang Islam yang berlibur ke Eropa misalnya, atau ke negeri barat, kemudian subhanallah mereka berlibur dengan ibunya. Kemudian ibunya benar dilayani, keluar benar-benar kemudian diangkat, diletakkan berebutan untuk melawan melayani ibunya. Orang-orang barat heran lihat. Orang barat ya, secara umum kita bicara ya. Kalau bicara masalah drug sama orang tua hanya di film-film. Kenyataannya kalau kita lihat mereka di sana, ya, saya rasa Bapak dan Ibu seringnya ada yang ke sana, ya, kita lihat sendiri bagaimana orang tua jalan dengan anjing, ya. Jalan dengan anjing, atau anaknya kemana, ya. Kalau ada yang sakit, tidak ada yang jenguk, ya. Sampai saya punya beberapa kerabat dan kawan-kawan yang kerja di sana. Waktu saya ke sana, mereka bilang, Ustadz, sampai berapa kali mereka ketika bapaknya sakit dibawa, aku taruh di rumah jompo kadang-kadang enggak, kalau enggak taruh di rumah sakit, dia bilang, jangan telepon saya kecuali bapak saya sudah mati. Kalau belum mati, jangan telepon. Akhirnya ada kerabat saya suatu hari ngerawat orang tuanya, kemudian lagi sekarat, maka dia telepon anaknya. Anaknya marah-marah, sudah mati belum? Belum. Kenapa telepon saya? Saya akan bilang kalau sudah mati baru telepon. Dan itu kejadian. Orang Islam kalau ada yang satu sakit, yang jenguk coba keluarganya, tetangganya, temannya, subhanallah. Jadi kita tidak akan dapati dalam agama manapun bagaimana akhlak terhadap orang tua seperti dalam Islam. Ya. Islam itu agama yang sangat indah. Bagaimana seorang tua dimuliakan di masa tuanya. Saya pernah naik pesawat dengan seorang kafir. Sedih. Orang kafir kaya raya. Kebetulan ngobrol satu pesawat, gimana Pak? Cerita. Aduh, saya ini sedih aja. Kenapa? Anak-anak saya kasih semuanya, semua yang mereka inginkan. Sekarang saya jauh dari mereka. Namanya orang tua pernah ingin ditelepon, ingin dijenguk, ingin ngobrol sama anaknya. Ya, tapi kalau orang nggak pernah belajar tentang akhlak, ya mungkin di antara mereka ada yang baik, bawaan sendiri. Tapi secara detail, kemudian bagaimana Islam mengatakan masuk surga adalah di kaki ibu misalnya, bahwasanya ayah adalah pintu surga, itu nggak ada kecuali seperti di Islam.
Wala taqul lahum uffin, jangan ngomong kepada orang tua. Waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah, rendahkan dirimu, jangan sombong, jangan sok-sok seorang doktor, seorang profesor kemudian sombong di hadapan kedua orang tua. Ya. Islam mengajarkan akhlak yang mulia. Taib. Kemudian di antara agungnya Islam, Islam misalnya mengakui hak kepemilikan harta. Dengan harta secara pribadi, namun mengatur juga tentang zakat. Kalau kita boleh katakan, Islam berada di antara kapitalis dan sosialis, ya. Islam di antara kapitalis dan sosialis, ya. Seperti kita dapati sebagian negara mereka mempraktikkan sosialis, sebagian kapitalis. Sosialis semua harta milik bersama. Ya, ini Islam tidak demikian. Islam yang berusaha diberi kenyataan itu tidak bisa demikian. Misalnya negara sosialis, semua rakyatnya dipaksa kerja semua milik bersama. Tetap saja meskipun negara tersebut sosialis, pasti ada strata orang-orang yang hidupnya mewah. Tidak mungkin bisa sama semua. Mustahil. Itu hanyalah untuk mereka menyebarkan keadilan agar semua merasakan. Tapi kenyataannya tetap saja ada strata yang kaya, kemudian yang sengsara, ada yang kesengsaraan bersama, ya. Kenyataannya demikian. Kita bicara negara besar juga kita lihat begitu, mereka kerja keras semuanya. Yang kaya cuma sebagian orang. Benar mungkin negaranya menguasai dunia, tapi yang kaya tidak semua. Sebagian. Kapitalis sebaliknya. Kapitalis mungkin setiap orang boleh sekaya-kayanya, ya. Islam tidak, ya. Islam dia mengakui harta, ya. Ada sebagian dari kapitalis, ada sebagian dari sosialis. Maksudnya apa? Meskipun ada seorang memiliki harta pribadi boleh, tapi di sana dianjurkan harus bayar zakat, infak sedekah, kemudian kedermawanan, ya kedermawanan dan seterusnya. Yang ini menunjukkan bagaimana Islam dalam masalah ekonomi pun mengambil sikap tengah antara kapitalis dan sosialis. Contoh lagi, ya. Di antara indahnya Islam, Islam bukan agama yang mengabaikan dunia. Tetapi dunia diatur agar tujuan atau orientasi adalah akhirat. Ya. Di antara dalil akan ini adalah kisah Salman. Jadi Islam ya bukan rahbani, ya. Seperti kisah Salman dan Abu Darda, Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Bagaimana kisahnya? Kisah dalam Sahih Bukhari. Salman Al-Farisi dia dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Darda. Ya, akhirnya suatu hari Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda. Kemudian dia mendapati wajah ada Ummu Darda mutabadzila. Ternyata Ummu Darda istrinya Salman bajunya tidak rapi, ya. Ini adalah kesalahan. Makanya kalau wanita harusnya bajunya rapi, kalau suaminya datang kapan-kapan dia bisa menyambut suaminya. Ini kenapa istrinya kok tidak rapi? Maka Salman bertanya kepada Ummu Darda, "Aina Abu Darda? Di mana suamimu?" Kata Ummu Darda, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya." Suamimu Abu Darda tidak butuh dunia. Artinya tidak perlu dengan aku, ngapain aku berhias untuk dia. Salman tahu ada kesalahan. Abu Darda terlalu semangat beribadah. Akhirnya Salman nunggu. Begitu Abu Darda pulang, benar Abu Darda lagi puasa. Abu Darda siapkan makanan buat Salman. Kata Abu Darda, "Kul, makan. Fa inni shaim, saya puasa." Kata Salman, "Saya tidak mau makan sampai kau juga makan." Akhirnya Abu Darda terpaksa buka puasa. Makanlah bersama Salman Al-Farisi. Salman ternyata tidak pulang. Dia ingin memperbaiki saudaranya yang salah persepsi tentang Islam. Radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya dia tidur di situ. Baru sepertiga malam, mungkin baru jam 9 Salman ingin sholat malam. Kata Abu Darda ingin sholat malam. Kata Salman, "Belum, tidur dulu." Mungkin nanti jam 12 ingin sholat malam. Kata Salman, "Belum, tidur dulu." Nanti mungkin jam 2 sudah menjelang malam terakhir, baru kemudian
Abu Darda bangun, Salman yang kasih bangun, ayo salat malam. Mereka salat malam berdua. Setelah itu, setelah salat malam, Salman kasih nasihat. Kata Salman, wahai Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan. Rabbmu punya hak. Oh, ibadah ya. Tapi ingat, wa li jasadika alaika haqqan. Jasadmu juga punya hak untuk istirahat. Wa li zawrika alaika haqqan. Tamumu juga punya hak. Wa li ahlika alaika haqqan. Istrimu, anak punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Maka berikanlah porsi masing-masingnya. Islam demikian. Makanya tadi kita sebut tentang Islam yang komprehensif, kita sebutkan Islam yang menjelaskan tentang akhlak secara sempurna. Islam bukan kita cuma di masjid doang, baca buku saja, baca Quran saja, enggak. Berdagang, para sahabat dulu berdagang, tapi mereka juga memperhatikan anak istri. Ya, kalau cuma perhatikan akhirat tanpa dunia, bagaimana kemudian Islam bisa maju ketika itu? Mereka ada berperang, mereka ada atur strategi, mereka ada berbicara tentang akhlak, tetapi orientasi harus dunia, orientasi harus apa? Akhirat. Yang jadi masalah kalau dunia dijadikan tujuan utama. Itulah kata Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Binasa budak dunia, budak dirham, budak dinar. Yang mereka mengejar dinar dan dirham sehingga lupa untuk beribadah kepada Allah. Itu yang celaka. Islam tidak seperti Nasara yang mengajarkan rahbaniyah. Ya, seperti pastor tidak kawin, tidak ini. Gimana Islam tidak demikian? Islam agama yang logis. Saya pernah ketemu dengan sebagian saya ketemu dengan kawan, ada orang Hindu, waktu kemudian dia undang saya makan, kita ngobrol bareng. Ya. Kemudian dia bilang, Ustadz, saya tanya-tanya tentang Hindu. Dia bilang, Ustadz, kita kalau menjalankan Hindu nggak bisa, Ustadz. Secara benar-benar kita harus meninggalkan dunia ini. Dia ngomong begitu. Ya. Kita dalam Islam tidak. Anda bisa jadi orang mulia sebagai raja, bisa. Ya. Bisa raja. Bukankah Nabi ketika menyebutkan 7 golongan dinaungi oleh Allah, yang pertama kata Nabi, imamun adil. Yang dinaungi oleh Allah adalah raja yang adil, pemimpin yang adil, presiden yang adil, pejabat yang adil. Berarti dia kerja sebagai penguasa. Dan dalam Islam, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi raja bisa jadi, lihat, bukankah Raja Sulaiman, raja yang mulia, bukankah Raja Daud, ya. Siapapun, Anda ustadz bisa jadi mulia, Anda pedagang bisa jadi mulia, Anda seorang istri bisa masuk surga yang tinggi, Anda sebagai suami bisa jadi, Anda menjadi bapak bisa meraih surga yang tinggi. Jadi Islam adalah agama yang logis, ya, yang memperhatikan juga masalah dunia agar diatur supaya menjadi sarana menuju akhirat. Contoh dalam Islam, kita disuruh berinfak. Dalam ayat banyak sekali. Wa anfiqu wa anfiqu wa anfiqu, sumbanglah, sumbanglah, sumbanglah. Nah, kalau kita nggak punya pekerjaan, gimana cara sumbang? Logika sederhana aja. Yang salah kalau Anda cari-cari dunia berlebihan sehingga lupa diri, itulah al-hakumut takatsur. Kalian telah terlalaikan dengan sifat membanyak-banyakan harta, ya. Taib. Ini di antara keindahan Islam, ya. Tolong dihapus. Difoto dulu, ya. Tapi tinggal kita insya Allah beberapa menit lagi kita selesai, baru kita buka tanya jawab. Di antara indahnya Islam, ya, seperti Islam menjunjung keadilan. Islam menjunjung keadilan. Keadilan bukan persamaan, bukan persamaan. Ya. Apa itu keadilan? Definisi keadilan dalam Islam adalah wad'u syai' fi mawdhi'ihi, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karenanya dalam Islam
banyak Allah bedakan ini. Tadi ini yang ke-8 ya. Dalam Islam banyak hal Allah bedakan. Misalnya kata Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang berilmu tidak berilmu? Enggak boleh disamakan. Kita tidak memperjuangkan persamaan dalam segala hal. Yang diperjuangkan oleh Islam adalah keadilan. Itu meletakkan suatu pada tempatnya. Inilah kadang ada propaganda yang, mohon maaf, propaganda barat misalnya. Propaganda barat atas nama keadilan. Yaitu wanita disamakan dengan lelaki. Islam tidak membenarkan hal ini. Islam keadilan adalah meletakkan suatu pada tempatnya, tidak menamakan hal yang berbeda. Bagaimana kita mau menyamakan antara anak SD dengan anak SMA? Enggak mungkin sama. Sama misalnya kita punya anak satu SD satu SMA, sama-sama minta mobil misalnya. Oh, karena kan sama-sama mobil, enggak bisa. Kamu masih kecil enggak bisa naik mobil. Saatnya sekarang kamu masih di bawah ayah, digonceng ayah. Kakakmu sudah besar ya, tidak bisa disamakan. Antara misalnya kita seorang guru punya anak kelas, yang satu rajin kemudian nilainya benar semua, yang satu cuma dapat benarnya cuma 10%. Kemudian kita satunya dapat 100, satunya dapat 10 nilainya. Akhirnya yang 10 protes. Pak Guru, kenapa Pak Guru tidak adil, tidak menyamakan di antara kita? Sama-sama muridnya Pak Guru. Ya kalau kita samakan sama-sama 100 ya buyar, itu namanya tidak adil. Satu protes, Pak Guru, kenapa dia ranking 1, saya ranking 20? Semuanya ranking 1, ya rusak. Itu namanya bukan adil. Jadi adil itu bukan menyamakan. Ingat, kalau ada dua hal yang berbeda, jangan disamakan, harus dibedakan. Keadilan adalah meletakkan suatu pada tempatnya. Saya bilang seperti wanita. Dalam Islam, wanita dimuliakan. Ya, wanita dimuliakan. Contoh, yang kerja laki-laki kalau dalam Islam ya. Kita kondisi di Indonesia mungkin beda. Tapi maksud saya hukum asalnya yang kerja laki-laki, perempuan di rumah. Dia punya tugas berat di rumah. Dia butuh kelembutannya untuk ngurus anaknya misalnya, untuk melayani suami misalnya, untuk bersih-bersih rumah, itu kerja berat luar biasa di rumah ya. Kita yang sudah berkeluarga tentu tahu bagaimana repotnya menjadi seorang ibu rumah tangga ya. Bukan kemudian keluar kemudian mau disamakan dengan lelaki, bahkan di sebagian negara jadi super track misalnya. Itu bukan kerjaan wanita ya. Oleh karena dimuliakan wanita kalau safar hendaknya ditemani oleh mahramnya. Bayangkan Islam ngatur demikian, perempuan safar ada yang temani. Untuk apa? Untuk melayaninya, untuk menjaganya, untuk melayaninya. Ya, seperti itu. Itu contoh. Kemudian kalau menikah ada walinya. Kenapa wanita kalau tidak ada wali di asal nikah bisa bahaya? Dia mudah dikibulin sama buaya-buaya darat. Banyak buaya-buaya darat, banyak suka kasih janji palsu, kemudian akhirnya dibohongin oleh. Tapi coba kalau ada walinya. Sang lelaki ngelamar lewat walinya, ada maharnya, ada aturannya. Islam memuliakan wanita, tidak boleh nikah tanpa wali. La nikaha illa bi wali. Tidak ada nikah kecuali dengan seorang ada wali dari wanita tersebut ya. Seperti itu. Ini contoh. Kemudian orang-orang barat bikin propaganda bahwasanya Islam merendahkan wanita. Ya, akhi, kebalik. Islam tidak merendahkan wanita. Justru mereka yang merendahkan wanita. Wanita disuruh keluar jadi disantap oleh siapa saja bisa menyantapi keindahannya, siapa saja boleh menyentuhnya, ya. Dijadikan barang dagangan. Lihat semua iklan pasti iklan ada wanitanya. Mau iklan sampo, iklan wanita, iklan HP gambar wanita yang besar, iklan mobil wanitanya yang nampak, mau iklan apa perempuan semua jadi bahan dagangan hina, rendah. Ya. Tidak seperti Islam yang memuliakan apa? Memuliakan wanita. Contoh, jadi Islam yang dijunjung adalah keadilan, bukan persamaan, ya. Bukan persamaan. Jangan persamaan antara laki dan wanita dalam beberapa hal ada, seperti sama-sama silakan beribadah, mau pintar silakan, tidak dilarang ya. Tapi ada hal-hal yang di sana harus dibedakan. Tidak boleh disamakan ya, tidak boleh disamakan ya. Kemudian terakhir mungkin di antaranya ya, misalnya ya, contoh sederhana, salah satu syariat, misalnya sikap Islam terhadap mayat. Ya. Mayat Islam, bagaimana mensikapi mayat? Ya, dikuburkan secara sederhana. Ya. Sebelumnya disolatkan, ya. Kemudian kuburan tidak boleh dimewahkan. Tidak boleh. Ya, kuburan secara sederhana tidak boleh dimewahkan. Kemudian
yang hidup hendaknya mendoakan banyak, mendoakan yang mati, mendoakannya. Berbeda dengan sebagian agama. Kita lihat sebagian agama, berbeda dengan sebagian agama. Sebagian agama, ya, misalnya diletakkan di tempat yang tinggi. Tinggi agar sampai hingga dimakan oleh burung-burung, ya. Ini kalau tidak salah Zoroaster atau yang semisalnya, ya, oleh burung-burung. Ini tidak benar, ya. Sebaliknya misalnya, ya, dibakar, ya. Dibakar dengan perayaan yang sangat mahal, ya. Sangat mahal, bahkan bisa mencapai miliar-miliaran. Ya, sebagian acara mahal banget. Ini orang udah mati selesai. Ngapain bikin acara yang uang masih ada buat orang yang hidup, bukan untuk orang ini, ya, udah meninggal selesai, tinggal dia sudah selesai beramal, dia tanggung jawab amal soleh di akhirat. Ya, kalau Islam begitu, ini perayaan yang sangat mahal. Sebagian lagi dikubur bersama hartanya. Subhanallah. Bersama dengan hartanya, harta kesayangannya. Ya. Kemudian sebagian lagi diselenggarakan, ya, dengan kemewahan. Ya. Islam tidak. Islam kuburkan secara sederhana, dengan tidak boleh mewah-mewah, ya. Dengan melihat mayat tersebut kita ingat akhirat, ya. Bukan kemudian dibuat mewah, dibakar sampai miliaran atau dibuat yang berlebihan, ya. Ini dalam ayat saja kita bagaimana indahnya syariat Islam. Karena ada pendeta yang masuk Islam, ya, atau seorang Nasara masuk Islam gara-gara melihat penyelenggaraan jenazahnya Raja Fahad, King Fahad. Jadi King Fahad itu kan raja Arab dahulu, ya, sebelum Malik Abdullah, sebelum Malik Salman, ya. Orang kaya raya tentunya, apalagi zamannya jaya-jayanya Arab Saudi ketika itu. Ternyata ketika dikubur sederhana, kain kafan dia akan masukin dalam tanah, selesai, tutup. Enggak ada. Ada yang lihat itu masuk Islam. Lihat bagaimana syariat yang mulia, tidak neko-neko, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Kemana kemudian satunya mentang-mentang raja kemudian dibikin, kasihan yang miskin-miskin gimana matinya. Sudah selesai. Kau raja di dunia, di akhirat sudah selesai. Ya. Islam bagaimana syariat yang indah. Ya, belum kita bicara syariat terlalu banyak, syariat sholat, syariat, tapi cukup sampai di sini para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Tapi Ustaz, Masya Allah, ini 1 jam sepertinya masih anteng, ini masih perlu juga gitu ya. Tapi ya Ustaz juga harus istirahat mungkin saja. Dan ini sangat menarik sekali dari 9 poin tentang keagungan umat Islam ini, keagungan agama Islam ini menjadi sebuah hujah, ya, bekal kita manakala, ya, siapa tahu besok lusa kita ketemu dengan orang orientalis gitu ya, orang sekuler, orang liberal. Nah, ini bisa menjadi sebuah hujah atau alasan kuat bagaimana kita itu menjadi pemeluk agama Islam yang taat, ya. Baik, kita sudah memasuki sesi kedua, ya. Ini sesi kedua ini untuk sesi tanya jawab. Jadi sebelum bertanya kami persilahkan untuk yang ikhwan dipersilahkan untuk bertanya melalui audio voice, ya, mengacungkan tangan terlebih dahulu atau raise hand. Dan tombol raise hand itu kalau di HP ada di tombol more, menu more, ya, di pojok kanan bawah. Dan apabila menggunakan laptop silakan diklik dulu partisipan, nanti pilih raise hand. Dan khusus untuk jamaah akhwat, pertanyaannya silahkan dilayangkan melalui kolom chat. Nanti insya Allah akan moderator bacakan. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Kang Indra Agustiara. Ya, sudah mengacungkan tangan dari tadi. Silahkan Kang Indra Agustiara. Silakan Kang Indra Agustiara, pertanyaannya. Mikrofonnya belum aktif, Kang Indra.
Jika mikrofonnya belum aktif, bisa dicoba diklik join audio, kemudian pilih call audio device. Seperti itu. Baik, sambil menunggu Kang Indra mempersiapkan audionya, silakan untuk jamaah yang lain yang ingin bertanya. Baik, mungkin dari chat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ini dari seorang akhwat. Semoga Ustadz dan keluarga serta seluruh jamaah alumni SMP 2 selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana dengan Islam yang terbagi menjadi 73 golongan? Kemana dan di mana kita umat Islam yang sebenarnya? Mohon penjelasannya Ustadz, jazakallahu khairan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Wasaftariqu hadhil ummah ala 73 firqah." Umat ini terpecah 73 golongan ya. Yang kita dituntut adalah mencari standarisasi golongan yang benar. Mudah, tinggal mengikuti Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman para sahabat ya. Ya itu saja, sehingga mudah. Jadi kalau ada permasalahan tinggal lihat. Sekarang kan banyak masalah, tinggal bagaimana cara pemaparannya. Kalau pemaparannya benar, ada Al-Quran, ada sunnahnya, pemahaman para sahabat, maka kita ikuti. Kita tidak harus dituntut mengetahui firqah-firqah yang sebanyak itu, karena firqah tidak akan ada hentinya dan berkembang terus. Masing-masing punya cara menilai Islam yang sendiri, masing-masing ada yang mengikuti logikanya, ada yang mengikuti hawa nafsunya, ada yang beribadah dengan cara hawa nafsunya, ada yang mengikuti cara beribadah dengan niru-niru yang lain, dengan kreasinya. Kita bilang enggak, Islam sederhana, ya udah Al-Quran, Sunnah, penjelasan para sahabat. Itu yang perlu, dan kita berusaha berjalan di atas koridor itu, barometer itu. Ya, kita bilang masing-masing ilmu ada barometernya. Ilmu fisika untuk menunjukkan teori ini benar ada barometernya. Ilmu kimia menunjukkan suatu teori benar ada barometernya. Islam pun demikian. Sudah ditulis oleh para ulama. Sumber hukum Islam adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, ya, Qiyas ya. Kalau sudah kita ikut prosedur, kemudian terjadi perselisihan di kalangan para ulama, itu biasanya bukan perselisihan masalah akidah, tapi hanya sekedar perselisihan masalah fikih, dan itu perkara yang wajar sudah ada sejak zaman dahulu. Tugas kita adalah berusaha mengikuti metode tersebut. Ya, kalau kita sudah berusaha, kemudian ternyata masih ada kesalahan misalnya karena kekurangan kita, maka Allah tentu maafkan. Ya, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan seorang. Seorang sudah berusaha, jika dia sudah bersungguh-sungguh, maka dia dapat pahala. Kalaupun dia salah, Allah akan ampuni. Tetapi yang jelas kita harus ikut koridor, bahwasanya Islam yang benar itu ada dalilnya, Al-Quran, Sunnah, ya, kemudian pemahaman para sahabat. Karena kalau kita mengikuti semua orang ngomong sekarang. Ada seperti zikir seperti di masjid, joget-joget, muter. Apakah Islam seperti itu? Dalilnya mana? Misalnya zikir sampai joget-joget, sampai nari-nari, dari mana seperti itu? Saya mengatakan misalnya, oh kalau kamu mengenal hadis harus lewat hadisnya para habaib, keturunan Nabi. Kita bilang mana dalilnya? Bahwasanya kalau hadis harus dari keturunan Nabi. Bukankah Nabi SAW dulu mengutus para sahabat untuk berdakwah? Ya, bahkan Rasulullah, para khalifah dulu juga, Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, ya, bukan dari zuriat Nabi SAW. Nabi dulu mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Dia bukan dari Ashraf, bukan dari Bani Hashim, bukan dari keluarga Nabi SAW. Jadi kalau ada sesuatu yang aneh kita mengganjal, kita cek dulu benar nggak pernyataan seperti itu. Ya, kalau tidak benar kita tinggalkan. Tapi alhamdulillah untuk mengenal orang bicara apapun, dalilnya. Lihat dalilnya ada nggak Al-Quran, Sunnah. Yang memahami seperti itu siapa? Ada nggak sahabat memahami? Ada dalam buku tafsir tertentu. Kalau nggak ada, dia paham sendiri bahaya. Pemahaman sendiri bahaya. Oleh karenanya, insya Allah mudah, tinggal kita ikut koridor jalan yang benar, Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat sudah selesai. Yang lain tidak perlu kita tahu. Ya. Allah alam bisawab. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari terdengar Ustaz? Cek. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Kang Basuki Anjar. Mengapa lahir hadis dhaif? Itu pertanyaannya, Ustaz. Hadis dhaif ada beberapa. Ada dulu bukunya saya waktu kuliah di kuliah hadis ada mata kuliah namanya Al-Wadha' wal Wadda'un. Kedustaan tentang Nabi dan para pendusta. Jadi ada orang-orang yang memang sengaja buat dusta tentang hadis Nabi. Apa motivasi mereka berbuat kedustaan? Di antaranya orang-orang zindik ingin merusak Islam. Ya, dia bikin hadis-hadis palsu untuk merusak Islam dan untuk bikin Islam supaya ngawur, supaya mungkin tidak perhatian sama syariat yang agung, suruh ibadah yang macam-macam, bikin khurafat-khurafat, ingin merusak Islam ada. Yang kedua, ada yang bukan ingin merusak Islam, tapi bahlul, goblok ya, ingin
ingin berbuat baik kepada Islam tapi bikin hadis palsu. Seperti dia ingin orang agar bisa semangat sholat di masjid, maka dia bikin hadis. Oh, barang siapa yang sholat di masjid hadisnya gini-gini. Misalnya, ternyata hadisnya ada tapi tidak sesuai yang dia inginkan. Dia inginkan pahalanya gede banget misalnya. Ya. Dan itu akhirnya muncul motivasi diantaranya untuk buat hadis palsu gara-gara ingin apa namanya menurut persepsi dia untuk menolong Islam. Ketika ditegur, bukankah Nabi bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa berdusta atas namaku, maka siapkanlah pintunya di neraka, kaplingnya di neraka. Kata dia, itu yang berdusta untuk menjatuhkan Islam. Saya berdusta untuk bela Nabi. Saya berdusta untuk bela Nabi. Niatnya baik, jadi supaya orang berbakti sama orang tua, misalnya bikin hadis palsu. Tapi ini tidak boleh. Oleh karenanya pernah diketahui seorang mendustakan 13.000 hadis misalnya. Maka muncullah para ulama yang pakar hadis dengan ilmu jarh wa ta'dil tadi, ilmu tentang perawi, ilmu tentang sanad. Mereka bisa memilah-milih. Mereka katakan hadis palsu, ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ya dan seterusnya. Adapun hadis-hadis dhaif yang dibawanya biasanya karena kredibilitas sang perawi ternyata kurang thiqah, ya mungkin, dan ini sangat detail para ulama, sangat ketat kriteria untuk menyebutkan satu hadis sahih atau tidak. Alhamdulillah dalam Islam ada ilmu tersebut, namanya ilmu jarh wa ta'dil. Ya. Kita nggak usah gini. Sekarang sederhana. Kita ini banyak yang dhaif ya. Misalnya ada kejadian di masjid, orang misalnya si A ngantem si B. Coba berapa versi keluar mungkin ada 20 versi. Ini baru versi pertama, baru angkatan pertama. Belum kalau sampai ke yang kedua, belum yang ketiga. Wah, sudah ribuan versi. Oleh berita aja berapa versi ya. Ya, dhaif semua, hafalannya nggak kuat, salah dengar, salah ini, salah interpretasi, banyak hal yang menjadikan itu kalau ukuran kita zaman sekarang ya. Demikian ya para ulama ketika bicara hadis, mereka benar-benar ketat dalam kriteria seorang bisa dikatakan perawinya thiqah. Thiqah terpercaya, amanah agar hadisnya sahih. Kalau nggak thiqah, nggak bisa. Bukan hanya oleh karena banyak perawi dhaif yang dia rajin ibadah. Kalau orang lihat, masya Allah. Tetapi ternyata hafalannya nggak kuat, dhaif. Dia bukan sengaja berdusta, tidak, dia salah ngapal, salah meriwayatkan. Auham masuk ke kecampuran dalam mungkin dua hadis digabung misalnya. Ini para ulama kata orang ini soleh, baik, tetapi dia hafalannya nggak kuat, dhaif ya di hadisnya. Kenapa? Karena ini bicara tentang hadis harus ketat karena hadis dibangun di atas hadis syariat. Ya, ini secara singkat sederhananya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Afwan, bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz, mohon dijelaskan bagaimana cara mendidik anak yang sudah remaja sesuai Islam. Mendadak anak ya memang di zaman sekarang ini di tengah-tengah kita masing-masing punya kesibukan, ayah punya kesibukan, ibu punya kesibukan, ya ayah sibuk kerja, ibu terkadang sibuk medsos dan macam-macamnya. Anak juga sibuk punya HP sendiri. Ya, ini perlu ekstra lebih kita untuk perhatian karena ingat anak adalah amanah. Ya. Secara umum mendidik anak itu antara targhib dan tarhib. Harus ada motivasi dan harus ada peringatan. Ya. Dan ini harus ada tegas, ada lembut. Kapan dia salah kita tegas, kapan dia baik kita hargai, seperti itu. Ini perlu, harus selalu berjalan, ya. Harus selalu berjalan, ya. Adapun mengatakan anak jangan dimarah enggak benar, ya. Anak aja kalau enggak sholat boleh dipukul. Tapi dengan pukulan mendidik, bukan pukulan apa namanya mematahkan tulang, tapi maksudnya mendidik demikian ya. Apalagi zaman sekarang. Yang pertama yang saya anjurkan kepada diri saya juga berdoa kepada Allah. Salat malam sisihkan doa agar Allah beri hidayah kepada anak kita. Allah menjaga. Tidak bisa kita jaga anak zaman sekarang. Yang bisa jaga cuma Allah Subhanahu wa taala. Anak melihat macam-macam sudah, kita mau apa? Ya. Boleh kasih HP, kita kasih kebaikan dan kesengsaraan, kesesatan semua di HP. Jadi apa yang dilihat maka kita berdoa kepada Allah. Kemudian bukan berarti setelah kita berdoa kita biarin, tidak, kita harus ngecek anak-anak tahu mereka diawasi oleh Allah dan juga mereka diawasi oleh orang tua. Bukan juga terus diawasi, enggak. Ya, tetapi sekali dilihat, sekali dicek, anak-anak tahu sehingga kata orang begini. Orang mungkin tidak mencuri, dia tidak punya pikiran mencuri, tapi kalau kita taruh harta emas di dalam rumah, pembantu lihat terus, lama-lama dia ingin mencuri. Alasannya dia tidak ingin mencuri. Jadi dia tidak punya. Jangan dikatakan kamu asalnya pencuri, enggak, dia bukan pencuri, tapi tatkala kita pancing dengan sesuatu yang mudah untuk diambil, kemudian diambil, jangan salahkan dia, salahkan kita. Kita yang memberikan dia kesempatan untuk bisa mengambil barang. Ya. Sama seperti seorang, ini kejadian, jadi saya misalnya masalah perdagangan, dia serahkan amanah kepada seorang, sudah kamu karena lihat amanah sudah suruh ngurus semuanya, dia tidak pernah tanya-tanya. Ini salah, namanya suatu saat mungkin dia sekarang jujur. 2 tahun berikutnya mulai ada kebutuhan macam-macam dan kita nggak pernah tanya, mulailah setan membuat dia untuk berani
melakukan kesalahan. Harusnya kita cek. Tidak ada masalah cek berkala 6 bulan sekali, ya. Sehingga dia merasa tetap diawasi dan kejujurannya terjaga. Maksud saya anak-anak pun demikian. Bukan berarti zaman sekarang udah anak punya jati diri sendiri masing-masing, biarkan. Enggak, itu salah. Kita cek, kita periksa, kita tanya, kita ngobrol. Kalau salah kita tegur dengan cara yang baik. Dan ingat, jangan kita memberi hukuman kecuali setelah anak tahu dia salah. Jangan asal kita langsung memberi hukuman. Enggak, ngobrol dulu. Kamu salah kan? Begini kan? Begini. Kamu tahu kalau kamu salah, ayah hukum. Ya seperti itu. Kalau dia melakukan kebaikan, kita kasih motivasi. Masya Allah. Kita bisa motivasi dengan materi. Kalau tidak dengan materi, kata-kata. Masya Allah. Putri ayah, Masya Allah, putri ibu, Masya Allah. Misalnya contoh sederhana. Dia lapor sama orang tuanya. Mami, saya sudah ngerapiin tempat tidur, Mami. Nah, kita langsung puji. Masya Allah, putriku. Jangan kita bilang, itu aja. Mami dulu kecil juga ngerapiin kok. Jangan gitu. Jadi dia langsung down. Jadi ini semua butuh perjuangan ya anak-anak. Tapi kalau perjuangan ini kita lakukan, yang bahagia kita nanti di kemudian hari. Karena kalau mereka ternyata baik, berbakti, kita yang bahagia di masa tua. Ya. Tapi memang kita capek-capek sekarang. Berdoa, mendidik terus, jangan pernah putus. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan untuk Bunda diberikan kesabaran dalam mendidik anak dan tentunya diberikan energi yang sangat kuat dan tentunya juga diberikan keistiqomahan dalam mendoakan anaknya supaya menjadi anak yang soleh atau solehah. Baik, berikutnya pertanyaan dari Ummu Faza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wa jazakallahu khair untuk alumni SMP 2. Semoga Allah menjaga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Afwan, di luar tema Ustadz, ini ada yang ingin ditanyakan perihal kurban. Saya merupakan seorang istri. Alhamdulillah tahun ini saya ada rezeki untuk membeli seekor kambing. Yang saya ingin tanyakan, lebih afdal mana rezeki tersebut saya gunakan untuk berkurban atau untuk hal lain, semisal wakaf, atau juga membantu sesama muslim. Mengingat suami saya juga sudah berkurban, dan yang saya pahami bahwa kurban suami sudah biasa juga diperuntukkan untuk keluarga, tentunya termasuk saya. Dan seandainya lebih afdol saya gunakan untuk berkurban, peruntukannya bagaimana? Kemudian untuk saya pribadi atau bisa mengikut sertakan keluarga yang lain. Dan apakah ini mau satu-satu dulu atau ketiganya? Ini dari orang yang sama. Terus scan aja agar ini menjadi pertanyaan terakhir. Masya Allah. Baik, Ustaz. Baik. Ya, itu yang kedua. Yang kedua untuk saya pribadi atau bisa mengikut sertakan keluarga yang lain. Kemudian yang ketiga, dan apakah ada sahabiah juga yang berkurban? Demikian Ustaz. Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Pertama, kalau kita bicara tentang sisi ibadah, kalau misalnya saya sebagai kepala keluarga, saya punya uang, apakah saya berikan kepada wakaf masjid ataukah saya nyembelih kambing sehingga uang saya ke masjid kurang? Sebenarnya ibadah semua masing-masing punya keutamaan, tetapi ada ibadah yang keutamanya berkaitan dengan waktu. Contoh, ketika 10 Zulhijjah yang paling utama adalah menyembelih, ya. Kita wakaf bisa hari yang lain. Musim Idul Adha, maka yang paling utama adalah kita menyembelih. Maka kita sisihkan uang, harta kita untuk menyembelih. Ya, nanti kalau ada lebih baru kita kasih wakaf. Kalau kita nggak bisa wakaf sekarang, nanti lain waktu. Karena ini ibadah berkaitan dengan waktu tertentu. Ya, karena setelah 10, 11, 12, 13 selesai, tidak ada lagi namanya kurban, ya selesai. Ya, jadi sembelihan biasa. Kalau sembelihan biasa, pahalanya tidak sama dengan sembelihan kurban. Yang kedua mengenai sembelihan, maka seperti yang ditanyakan oleh ibu tadi, bahwasanya benar kalau suami sudah menyembelih maka sudah mewakili keluarga, maka tidak disunahkan masing-masing kemudian menyembelih kecuali punya rumah yang berbeda, ya, punya rumah yang berbeda. Misalnya kita punya anak-anak, kita sudah berkeluarga sendiri, dia punya rumah sendiri, dia punya penghasilan sendiri, maka dia sendiri masing-masing. Tapi kalau dia masih satu rumah dengan kita, dapurnya sama, makannya sama, maka cukup kepala keluarga yang menyembelih, mau 2, mau 3 terserah. Ya, kita istri ngikut aja, alhamdulillah kita diberi kemudahan, pahalanya kita juga dapat dari suami. Tapi seandainya istri ingin menyembelih, maka tidak terlarang. Dan siapa menyembelih maka dia boleh, kalau kambing maka dia boleh share pahalanya untuk siapa yang dia kehendaki, terserah. Saya mau menyembelih untuk saya, pahalanya juga orang tua saya sudah meninggal, untuk nenek saya sudah meninggal, terserah. Dia mau share pahala kepada siapa saja, terserah. Tetapi kalau kambing untuk dia sendiri, ya, dia yang berlaku tidak boleh cukur rambut, tidak boleh potong kuku sampai disembelih hewannya.
Jadi kondisi yang ditanyakan, saya bilang alhamdulillah sepertinya sudah cukup suami ibu sudah menyembelih. Adapun ibu punya harta, kalau mau belikan kambing lagi buat suami sehingga mewakili keluarga, oke. Kalau tidak bisa dialihkan untuk yang lain. Alhamdulillah sekarang 10 awal Dzulhijjah, ibadah apa saja pahalanya besar. Mau sedekah, mau buat berbakti sama orang tua, untuk disalurkan kepada fakir miskin tetangga, terserah, insya Allah pahalanya besar di 10 hari awal Dzulhijjah ini. Demikian para kawan-kawan ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga tali persaudaraan semakin disambung terus ya, dan di dalam kebaikan, dan semoga persahabatan ini tidak hanya di dunia saja tapi berlanjut juga di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairon ahsanul jaza kepada Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA Hafizahullah Ta'ala yang sudah memaparkan tentang keagungan syariat Islam, di mana tadi yang dijelaskan ada 9 poin tentang keagungan syariat Islam. Dan mohon maaf kepada Kang Willy Sailan ya, ini pertanyaannya belum sempat disampaikan, tapi ini sepertinya penjelasannya hampir sama seperti tadi yang disampaikan oleh pertanyaan sebelumnya dari siapa namanya? Dari Bu Foni ya. Ya seperti itu. Nah, pertanyaan dari Ummu Faza, maaf, dari Ummu Faza itu pertanyaannya apa? Jawabannya sama ya, seperti itu. Baik, itu saja mungkin yang disampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kembali kepada host dan silahkan untuk meneruskan kembali silaturahimnya gitu ya, reuninya. Barakallahu fikum. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan apabila ada yang kurang berkenan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, yang terasa ataupun tidak. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua taufik serta hidayahnya, rahmat serta maghfirah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kebaikan Akang Teteh ini juga mengalir kepada Akang Teteh atau teman-teman sesama alumni SMP angkatan 85 se-Bandung yang sudah mendahului menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Atur nuhun pisan Teteh Akang sadayana abdi tos diangken di room ieu. Mangga pamit wae. Kang Zai, jazakallah khairan Kang Zai. Amin wa jazakallah khairan. Mangga sadayana. Perempuannya sudah menjadi moderator di kajian. Amin. Amin, hatur nuhun mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, sahabat-sahabat, yang perempuan boleh dibuka lagi, yang ibu-ibu boleh dibuka lagi ininya. Nah, kita bisa kita foto dulu ya. Ayo foto. Aduh. Caranya mau nginin gambarnya Wan. Apa? Awai. Eta gambarna dikeluarkeun deui kumaha carana. Itu yang ada gambar kamera diklik di bawah kiri. Bawah kiri. Dek. Tanya wae sekedap. Kayaknya aktifin kameranya nggak nyala deh. Mana ya? Alhamdulillah ya Akang Agus Kimbul. Sasa yang gambar yang mana? Mainin keluarin kayak gini lagi. Mohon. Dek, kok nggak ada kamera? Ini. Oh, entar bisa. Ini. Tapi nggak bisa semuanya ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembar. Ya, ini. Alhamdulillah hari ini kajian online kita bisa terlaksana. Tadi hadir sampai dengan 48 orang. Alhamdulillah. Kajian selanjutnya kita bisa tetap adakan. Enggak, teman-teman mungkin mau request Ustadz siapa? Insya Allah nanti Ustadz Nuzul Zikri. Ya, pengennya sih Nuzul Zikri, tapi kata full ya? Lama banget itunya ya Mas ya? Full. Bisa lama sekali, tapi diusahakan nanti bisa mengundang Ustadz Nuzul Zikri gitu. Mangga Emil badai masihan sambutan sakedik. Mangga kubu ayo iya. Ada Kang Rasid tuh yang jauh-jauh, ada Kang Willy ya, Willy Om Rasid kumaha damang Om Rasid? Alhamdulillah, Emil. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kang Emil.
Kajiannya Rasid bagus-bagus tuh. Tiap Sabtu malam sama Ahad malam. Siapa ini teh? Alhamdulillah. Sahat, ya. Punten. Kak Teh Sahat barusan. Poni Rasid. Oh, telepon. Alhamdulillah. Nun, iya. Saya kajian malam ya di Indonesia mah waktunya malam, kalau di sini waktunya siang. Sabtu Mungkin sama bisa di-share Rasid lain kali Bagus. kalau ada kajian lagi. Ada Mangga. linknya. Ada, tapi Sabtu sama Ahad ini mah libur dulu. Oh, libur ya? Libur dulu. Nanti tanggal Agustus ada jadwal yang Agustus sudah dapat saya. udah dapat. Oh ya, Udah. tanggal 2, mulai tanggal 2 kita mulai. Tanggal 1 karena Idul Kurban Jumat kalau nggak salah ya jatuhnya ya. Jadi Sabtu kita off dulu, Ahad tanggal 2, habis itu terus jalan insya Allah. Alhamdulillah. Mun, mangga eta aya ada posterna di telepon ini mah Ada tos. nanti, ada. Udah join. Siap. Kayaknya Kang Rasid lagi di Liverpool lagi merayakan, mungkin jadi berhalangan begitu Kang ya. Ya. Kang Willy, apa kabar Kang Willy Sailan? Alhamdulillah mugia sedayana damang teteh Will. akang ya. Alhamdulillah. My soulmate. Oh, Willy teh di mana ayeuna, di Jakarta apa di mana? Di Tangerang abdi. Ah, Tangerang, mohon. Ayo atuh Pak Ketua ngobrol, Pak Ketua. Ayo Kang Emil, ada ini enggak, ada wacana untuk ini setelah pandemi apa di pandemi reuni? Oh iya, maaf. Ini kan gabungan ya, alumninya nggak apa-apa ikut ngobrol Oh, aja rame-rame Masya sama Allah, kita. Nggak apa-apa. Ngobrol ada Ira, ada Nurul sama kok kita juga, teman-teman kita juga. Ya. Mangga Kang Emil. Dan ini alhamdulillah ya kajian kita bisa berlanjut ya walaupun sementara ini masih online ya. Tapi dengan upaya nggak apa-apa online atau awal jadi kita bisa dapat juga ustadznya yang mau dan Keren banget bisa dapat Ustadz Firanda. mudah-mudahan ini bisa berlanjut lagi rutin setiap bulannya. Sementara ini memang ya kita karena kita masih mengurangi aktivitas bertemu, jadi sementara ini masih online. Mudah-mudahan ini online ini bisa jadi rutin kembali. Tapi kalau kondisinya sudah memungkinkan, kajian rutinnya bisa dilakukan seperti awal sebelum wabah. Ya, mudah-mudahan ya teman-teman. Amin. Dan kita juga mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungannya. Keluarga juga, jadi kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Kalau apa-apa kan ini online, jadi aku bisa ikutan kan? Ya, jadi ada plus minusnya ternyata. Yang jauh bisa ikut ya. Iya. Insya Allah ya. Jadi ternyata banyak hikmahnya juga ya online tuh ya. Banyak hikmahnya Kang Emil. Iya tuh, Rasid aja yang di Inggris bisa ya Sid. Iya, saya aja yang di gunung bisa ikutan online Kang Emil. Oh, gunung. Saya kan nggak pernah datang ke tempatnya Awai. Nah, ya alhamdulillah jadi berhubung online jadi saya bisa ikut. Ini juga hikmahnya ya. Iya, pakai wifi kelurahan, Wai. Oh, waduh. Nah, di mana gitu di izin dulu gunung ke Pak Camat, berarti kudu minta izin ke Pak Camat. Bari goes Mil di mana-mana online mah bisa Mil. Wes gila. Rasid nganggo sukro teu. Eta sukro. Atau usul tapi jangan terlalu pagi atau jam 9. Di itu jam berapa gitu sih? Itu jam berapa Kang Rasid? 6 kita di belakang. Kemarin tuh gini, ini yang menawarkan jadwalnya Ustadz. Jadi gitu. Saya sebetulnya minta hari Minggu karena kan biasanya kita hari Minggu, tapi Pak Ustadz menawarkannya hari biasa, hari kerja atau weekendnya di Sabtu. Nah, terus udah gitu jamnya juga beliau yang menentukan gitu. Udah banyak jadwal beliau tuh. Abis ini aja ada jadwal kajian lagi nih jam 1. Ada yang suami itu yang apa? Hostnya. Kerja mengaji. Oh, pekerja mengaji tuh itu Mas Bimo, Masya Allah. Iya. Besok ada tablik akbar, bagus tuh. Ya, jadi memang Ustadz juga alhamdulillah ya kita dapat jadwalnya karena biasanya juga itu juga lama banget gitu jadwal tunggunya.
Begitu. Ada Pak Dokter Raffi, Pak Dokter Persib. Pak udah off kali ya? Mangga, mau ngobrol apa lagi nih? Kayak reuni ya, enak. Kurang Ini yang ditunggu-tunggu. Kan kurangnya nggak ada konsumsi ya kita. Iya, kurang konsumsi. Ada. Digosen konsumsinya. Konsumsinya nanti dikirim ke paket tuh. Lu ada atlet kita Om Ferry. Waduh. Pelari. Ferry ngajak reuni tuh. Pelari. Ferry atlet. Ya udah, Pak Emil mau disampaikan lagi apa atau mau ditutup? Ya ini sih punten kalau ada yang bukan X2 ya, ini sekalian aja ya lagi di sini kan. Nggak apa-apa. Kan, Ya. udah bisa. Mungkin udah. Nggak apa-apa. Cep Deden ya, nah ini Ustadz baru Cep Deden. Cep Deden kenapa dipakai itu dibuka tuh? Assalamualaikum. Oh, Saki ya? Saki ya? Saki. Jadi gini teman-teman, ya ini mah untuk EXU khususnya ya. Oke lah, memang sekarang kita masih bisa belum bertemu ya. Tapi kalau ada usulan untuk kegiatan, misalnya kegiatan sosial ya, atau kegiatan apalah gitu ya. Kan teman-teman mungkin udah ada grup kelas ya, dan ada korlasnya. Itu silahkan kalau ada ide atau usulan atau gagasan yang mau disampaikan disampaikan di kelasnya. Kalau belum memang mau di-share untuk di grup besar, nanti Korlas akan sampaikan ke kita. Kalau misalnya dirasa memang ada yang mau teman-teman laksanakan dalam kurun waktu kondisi sekarang ya, mangga itu sih kita tidak menutup kegiatan lain yang memang pengurus usulkan. Tapi diharapkan teman-teman juga mangga yang ada usulan, ide untuk melakukan sesuatu di dalam kurun waktu masih wabah ini, mangga silahkan. Ataupun nanti kalau setelah wabah ini insya Allah dalam waktu dekat selesai atau sudah mereda, ada aktivitas lain yang bisa mempertemukan kita, mangga juga itu silahkan diusulkan. Itu aja sih. Ya. Mohon. Mangga tuh ya, kita udahin dulu ya semuanya. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu yang bermanfaat dan semoga jalinan ukhuwah kita selalu erat sehingga nanti insya Allah saling memberi syafaat di hari akhir. Amin. Insyaallah. Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan katsiran sadayana. Jazakallah. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat, hati-hati semuanya ya. Nanti malam. Sadayana. Lupa nanti malam. Ini. Nanti malam. Pada bisa kumpul yang jarang-jarang kumpul. Malam ini. Dewi, Pangling. Tergoes. Neng Tia. Neng Tia, Pangling cantik deh. Neng Awai. Masya Allah. Ini udah off. Nurul. Atau non sedaya. Assalamualaikum. Ada Cipe, Nurul Adil. Oh, udah off. Bas. Ratu Adil. Cipe. Ya, tetangga oke, Desi. Om Sandi, ada Om Sandi. Lu ada Pak Dokter Persib. Tetangga seren gini. Raffi nggak ada fotonya. Indra mana Raffi? Goes, Bas. Kemarin konsumsi. Goes. Salah kan ngobrol di dia. Oh, itu siapa? Amer. Ada Amer. Seperti biasa. Jojo goes, sambil goes. Kau si aja sambil goes. Kakak Amer sambil goes katanya. Kenapa ya, Jis? Hello. Oh, ya Nurul lah ya tuh. Nanti malam. Sama Nurul Adil. Awai. Assalamualaikum. Awai, aku mah nggak bisa lihat videonya. Nah. Nanti kenapa? Itu sininya ada tulisan. Di unmute, Nurul. Udah. Kedengeran suaranya. Udah.
nggak bisa tetap. Atuh percuma geus di make up San. Kan awal ini asal rugi. Aduh ieu kumaha lebar. Saha nu teu bisa? Bisa. Di tab. Aku bukain di mana tab speak sama videonya di awal tuh. You cannot start your bahasa Inggris ya rada hese. Gimana baca anak? Kamu tidak bisa membuka karena hostnya sudah menutup videonya gitu. Entah ya aku dibuka, tenang. Bayu awai mah. Dan dia udah pakai alis tadi teh. Terus pakai alis dilipen, gas dilipen. Aduh. San udah dibuka nggak bisa sama kamu berarti dikunci. Kumaha tuh, wai aku tuh ngerti. Santi mah mau ngerti, wai. Santi mah mau ngerti, wai. Oh, ada tab. Udah. Bismillah lah. Video diaktifin di awal. San pakai HP atau pakai laptop? Jauh. Astagfirullah, tahu. Ini katanya udah tahu. Rame udah selesai dia. San makenan pakai laptop ya? Heeh. Iya, pakai laptop. Mungkin dibalik laptop. Enggak, aweng. Nah, itu dia, aduh. Oh, gening aya. Laptopnya dibalik. Gening. Neng Santi tuh saya. Nah, mari rewas. jadi dibalik. Bener tuh. Geus katingali nulis Neng. Wah, hasilnya. Kurukan uyah. Susu eta teh. Ganeng si Agan. Ganeng. Bang Bodas. Nggak ada suaranya dulu. Nggak ada suaranya. Ini tinggal Kang kalung bawang bodas. Gelo sakit gelo. alis. Belegu. Pahit. Gelo. Siapa itu yang ketawa? Emang tinggal seginian yang aktif, yang lain dapat. Dasar ya mah. Ongko geus itu bete kumaha? Bas asa kasepnya. Mas Bas asa kasep. Itu Halo Kang Indra, udah bisa lagi ya Kang Indra? Halo Bu Awai. Itu Saki tuh Kang Indra teman SMP na ih. Poek tapi coba ini gitu naon Kang Indra belum diaktifin itu, belum tag sama videonya. Anu Cep Deden, coba kumaha Cep Deden? Masih unmute, Indra unmute. Ustaz Deden. Backlight, ganti posisi. Belum Kang Indra, rubah posisinya black dog. Cari Ustadz lagi. Black dog. Nanti aku kasih tahu dulu Ustadznya siapa. Saya aja lah. Yo geus jiga Ustad kieu kurang kumaha. Palingnya temana nyandung ya. Bisa ngomong. Amin didoakeun jantan Ustad. Temanya eta bener. Alhamdulillah. Memang kajian online itu ada hikmahnya juga. Jadi yang jarang hadir, yang jauh di luar kota tuh bisa hadir. Tadi tuh ada. Ya seperti saya ya. Dari Bojongkoneng, aduh bisa hadir di sini, alhamdulillah. Dan yang hadir tidak harus mandi dulu. Iya. Ini hayang nyiwit atau pipi. Malah enak, bisa sambil goes ini. Iya, betul. Bisa sambil makan lagi, enak. Iya. Tadi ada Foni, Eni Yuyun. Eta gening di helm. Kendala-kendalanya karena kita katanya kalau pakai helm atau lain pakai Willy Silent, tadi ada Willy Silent. Terus akan ke pengawasan lah pakai helm. Iya, bisi orang cilaka nyu pakai helm atau daripada pakai eta kopea asal mereka serempet kayak. Lainnya pengawasan pakai helm ayo. Ada Lia Welia juga tadi, Lia Welia hadir. Artinya siapa lagi tadi yang di luar kota ya? Tapi enak, woi. Enak begini, woi. Jadinya apa lancar gitu, mau di luar kota juga apa juga. Iya, betul Kakak Amer. Gitu. Lebih fleksibel. Nurul Adil. Eta Santi karunya tuh yang ngomong. Santi di-unmute. Santi nggak ada suaranya, angap-angapan. Kalau mau ada suaranya itu diklik yang tab video sama itu. Santi juga lauk ke bagian cair. Indra di-unmute tuh. Awas soraan. Sok sambil belajar biar tahu. Saki ngapain? Lauk ke bagian cair, awas soraan. Tuh Saki manggil-manggil Nurul Adil tuh. Pada KMU, pada Karsa Manik, abi mah.
Ya Ali Indra soalnya astagfirullahaladzim. nggak aktif-aktif itu. Di mute terus. Lama ya. Kita sampai ketemu lagi, insya Allah bulan depan dapat Ustadz lagi. Ya. Kita bisa ketemu lagi ya. Nuhun ya, Pak ya. Nuhun sadayana syukran jazakillah khairan. Tangan buat semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Bye-bye ya. Ayo tutup. Dadah. Deden, terus Deden, leave. Leave. Semuanya. Foto lagi, foto. Gantian atau Bas? Bas. Nah, dadah, tapi di foto. Ya foto lah. Pak Emil keburu keluar, Emil. Nggak, Stah. Oke, foto lah. Oh. Oke, mantap, Bas. Nah. Sip. Dah. Mantap. Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum. Mas, udah, Mas. Waalaikumsalam. Ya, ciao, mau gue SD. Nah, nyambung tehnya ya. Curren View Isak 2017. Curren View Isak Nokia 6 titik more butor kembali. Ringkas